pepohonan-pepohonan ini biar hijau kan gitu, kelihatan nampak pandangannya sejuk, enak kan begitu ya. Iya, tapi kan tidak semestinya mengorbankan rakyat-rakyat yang memang rakyat kecil. Jadi sekarang stigma yang berkembang di rakyat kecil kita itu, khususnya di pedagang, ini bahkan ada yang statement begini, ini berarti pemerintah ini lebih mementingkan daripada pandangan yang bagus, lebih mementingkan dari pohon-pohon daripada perut, nyawa, anak-anak dan keluarga. Ya, jadi sangat disayangkan kan, ya, stigma seperti itu. Ini pemerintah ini lebih peduli terhadap pohon daripada terhadap nyawa. Ya. Jadi ini 800 ini bukan angka ya, 800 ini pedagang yang di situ ada nyawa ya, di situ tuh ada manusia. Ya. Jangan segawaya main hajar aja tanpa ada pemberitahuan dari awal ya. Ini hari ini acara apa nih, Bang? Jadi gini, ini sekarang hari Jumat ini, karena memang sekitar 2-3 hari ke belakang tuh ada, mungkin kalau boleh saya bilang ini pengumuman ya, pengumuman di TikTok Pak Kades yang berstatement bahwa para pedagang yang terkena dampak khususnya di Kecamatan Jalan Cagak, di wilayah Desa Tambakan, Jalan Cagak dan Curug Grendeng untuk mendatangi Aula Pemda, katanya untuk ada pencairan kerohiman. Nah, makanya hari ini kita persiapan untuk mendatangi Aula Pemda sesuai dengan apa yang distatementkan oleh Pak Kades di TikToknya ya. Dan tadi saya pagi udah konfirmasi juga ke Ketua DPRD Kabupaten Subang, Pak Victor, katanya ya insya Allah hari ini akan ada pencairan kerohiman. Nah makanya kita dilihat dulu di sini pendataannya ya, karena ini kita ada data dari pihak kecamatan ya yang sudah disahkan oleh kecamatan, ada tanda tangan dan cap dari kecamatan. Makanya ini disortir dulu mana-mana, takutnya ada yang tidak terdata dagang tapi tidak terdata atau yang lain-lain sebagainya begitu. Jadi sekarang lagi ngumpul dulu nih persiapan untuk berangkat ke sana. Ini sebenarnya untuk pembongkaran tanggung jawab siapa sih? Provinsi, Kang Deddy, gitu, KDM selaku Gubernur Jawa Barat, atau PTPN ini? Ya, makanya kita kan di sini agak-agak rancu ya. Apalagi yang sekarang yang di atas sana. Surat peringatannya dari PTPN, begitu kan. Terus yang program untuk pembongkarannya kan ini dari Bina Marga Provinsi ya, dari KDM gitu, dari Gubernur. Kok ini yang harus bertanggung jawab dana kerohiman segala macam kabupaten. Bahkan tanggung jawab kabupaten lah katakanlah sekarang ditekel sama kabupaten. Kok kenapa tanggung jawabnya dialihkan ke Corporate Social Responsibility dari BJB? Artinya ini tanggung jawab perusahaan ya. Tanggung jawab perusahaan ini untuk mempertanggungjawabkan dana kerohiman pemerintah. Itu kan kita juga rancu. Sementara kan uang kerohiman dari uang CSR dari taruh katakanlah BJB ini kan semestinya tidak melibatkan pemerintah. Kalau CSR itu harus langsung ke lingkungan. Cuman itu kita nggak tahu lah ya birokrasinya seperti apa. Yang jelas kita ini pedagang sangat mengharapkan sekali ya untuk masalah dana kerohiman, karena memang ini masyarakat yang rawan ya. Artinya masyarakat kecil yang hari ini ngemodal, hari ini habis begitu. Jadi kita fokus aja sama apa yang dijanjikan oleh KDM pada saat pembongkaran. Janji KDM itu apa sebenarnya? Ya, itu kan kompensasi apa kerohiman? Itu kan ada ganti rugi uang dagangan, ya ada uang tunggu 2 bulan, bahkan disebutkan di situ dikasih telur, dikasih beras ya, dan juga nanti ada dibangun yang sudah ditata bangunan baru untuk para pedagang. Itu aja kita ngejarnya janji itu aja. Walaupun kita juga tidak bisa dipungkiri bahwa kita tuh salah ya. Bahwa kita tuh menempati lahan negara yang bukan peruntukannya. Ya. Kalaupun tidak dikasih uang kerohiman segala macam, kita sih sebetulnya tidak nonsen ya. Cuman ini ada ucapan janji yang dilontarkan oleh gubernur. Terlepas daripada tadi ya, balik lagi. Terlepas daripada siapa yang bertanggung jawabnya, apakah BJB, apakah Pemda, Kabupaten Subang, ataukah dari PTPN segala macam, kita tidak mau masuk ke ranah itu dulu. Yang jelas kita bagaimana para pedagang yang
yang terdampak ini ya, bisa terrealisasi cepat-cepat itu apa yang dijanjikan oleh KDM. Kan menurut abang nih, Ya. ini kan tanah PTPN. Kenapa uang kerohiman itu dikeluarkan dari CSR BJB? Ini sangat menarik nih. Ya, betul. Sangat Ya, menarik. betul. Ya, makanya kan corporate social responsibility ini ya, artinya kan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar ya, baik itu untuk pendidikan biasanya kan sama kesehatan ya. Tapi kok kenapa ini jadi tanda kutip jadi bertanya-tanya kita tuh ya. Ini kok tanggung jawab yang seharusnya ada di pemerintahan ya, baik itu pemerintahan provinsi ataupun katakanlah Pemda ya, kabupaten, kok kenapa ini tanggung jawabnya dialihkan kepada tanggung jawab perusahaan kan gitu. Terus lagi sekarang kita merasa semakin bertanya-tanya juga ketika ini ada penanaman pohon-pohon kelapa di sini ya, yang bekas di era pembongkaran ya, dan itu sudah jelas PTPN ataupun dengan PT siapa di sini ya, Monara gitulah ya. Nah itu kan kita semakin rancu, ini ada apa ini gitu. Semakin banyak pertanyaan-pertanyaan gitu tuh ya, kalau kita melebar ke sana ya. Dan ini kalau saya kira ya dari awal itu ini kan program untuk Bina Marga untuk drainase ya, karena akan dibuatkan jalan untuk jalan provinsi ya. Tapi kok kenapa ini ya, Pemda yang haredang gitu ya. Kita tuh ke Bandung itu nagih janji apa yang diucapkan oleh KDM. Tapi kenapa Pemda yang seolah-olah kebakaran jenggot gitu kan. Nah kalau kita sih pedagang ini nggak tahu lah ya. Yang jelas ini mungkin pedagang ini arahnya bagaimana agar cepat-cepat direalisasikan apa yang diucapkan oleh KDM. Terlepas daripada itu uang sumbernya dari mana, yang jelas kita sekarang saat ini bukan membentengi, membackup mungkin ya. Melihat dari sisi aspek hukumnya agar bagaimana pedagang ketika menerima dana kerohiman itu tidak ada arah ke penyalahgunaan wewenang ataupun penyalahgunaan anggaran, begitulah kira-kira ya. Satu lagi pertanyaan Bang. Ya, ini sangat-sangat menarik Bang. Apa yang disampaikan Abang tadi gitu kan. Kenapa kabupaten yang haredang? Padahal warga itu warga Jalan Cagak kemarin melakukan aksi ke provinsi ya, menanyakan tanggung jawabnya Pak Dedi waktu beliau itu berstatement berjanji ya kan. Nah terus ada statement lagi dari Bupati lewat medsosnya bahwa yang ikut aksi akan tidak menerima kompensasi. Ya. Ini gimana nih? Ya, saya kira ya kalau untuk menanggapi statement Bupati itu ya, saya gimana ya? Boleh saya berpandangan itu? Ancaman tidak? Iya, itu masuk ke ancaman, pencemaran nama baik. Karena apa? Karena walaupun tidak secara spesifik dilontarkan namanya, cuman ketika ditampilkan itu surat pemberitahuan yang ada nama saya, ada nama-nama yang terkait, itu bisa masuk ke ranah pencemaran nama baik ya. Kalau saya, cuman kan nggak ke situlah ya. Kita arahnya tetap ke fokus bagaimana agar para pedagang ini ya, bisa jangan sampai ya terbengkalai begitu aja ya. Terus kalau masalah misalnya tanggung jawabnya kenapa haredang Bupati, kalau menurut pandangan saya itu karena memang ini kan gubernur ini program untuk drainase. Jadi apapun yang ada di sana mungkin ya ditertibkan kan begitu. Nah untuk urusan penertiban mungkin ini dilimpahkan ke Pemda Kabupaten Subang. Ya, sementara ketika saya konfirmasi baik ke provinsi maupun lewat melalui DPRD provinsi, terus DPRD kabupaten itu tidak ada di porsi anggaran ya APBD 2025 itu. Ya, makanya di sinilah ya agak-agak rancunya itu di situ. Tidak ada dianggarkan dalam APBD 2025. Nah, sementara kalau masuk ke perubahan kan belum perubahannya begitu. Makanya kalau ke CSR, nah kita memastikan bahwa CSR ini kalaupun misalnya tidak masuk ke dalam regulasi ataupun instrumen-instrumen yang yang benar gitu ya, ya kita mah cukup mendampingi pedagang agar jangan sampai ada ke ranah
tersebut gitu. Kalau misalnya ke depannya ada segala sesuatu hal yang tidak diinginkan. Cuman saya harap lah ini tata kelola ke depannya yang baik dan benar ya. Terus jangan segawayah gitu ya. Karena ini kan ini negara ya, bukan pribadi. Apalagi misalnya ada statement kalau yang ikut demo ya nggak bakal dicairkan. Emangnya milik nenek moyangnya kan begitu ya nggak? Kalaupun seperti itu saya siap ya. Saya secara pribadi siap untuk menanggung dana kerohiman tanggung jawab untuk ke pedagang misalnya ya, asal dengan regulasi ataupun aturan yang jelas dari pemerintah. Ada nggak kira-kira peraturan yang seperti itu? Ini Bang, kalau menurut Abang, demi penghijauan, ya, menginjak rakyat kecil. Ya. Bagaimana menurut Abang? Ya, ini kan stigma dari masyarakat, terutama yang terdampak ya. Akhirnya jadi begini stigmanya ya. Mohon maaf ini ya kepada pemerintahan, apalagi kepada gubernur. Saya bukannya tidak mendukung program gubernur ya ataupun bupati pemerintah ya untuk menata kelola ini para pedagang ya. Ini kita mensupport baik ya. Cuman ini caranya ini ya, yang tanda kutip ini caranya ini yang saya kira ini penuh dengan kerancuan ya. Terus barusan tuh untuk menata ini kan ini bagus ya untuk para pedagang, untuk kesejahteraan, untuk supaya tidak kumuh gitu. Cuman caranya ini yang saya kira menurut saya sangat salah gitu. Nah, kemarin saya sempat di Palasari Bang, ya, di sana terdampak pembongkaran juga kan. Nah, ini ada bank-bank keliling ya yang tiap minggu harus bayar. Mereka kebingungan Bang. Iya. Ini gimana menurut Abang nih? Iya, saya juga kemarin kan ini karena memang ini alhamdulillah ya silaturahminya bersatu gitu ya. Saya kemarin beberapa orang membackup hal tersebut ya. Ada bank keliling, ada bank emok. Saya yang hadapi dulu ya. Tolonglah minta toleransinya untuk ditangguhkan dulu sampai dengan waktu yang setelah berjualan kembali. Nah, kembali tadi ya, saya untuk masalah ini pepohonan ini biar hijau kan gitu, kelihatan nampak pandangannya sejuk, enak kan begitu ya. Iya, tapi kan tidak semestinya mengorbankan rakyat-rakyat yang memang rakyat kecil. Jadi sekarang stigma yang berkembang di rakyat kecil kita itu, khususnya pedagang, ini bahkan ada yang statement begini. Ini berarti pemerintah ini lebih mementingkan daripada pandangan yang bagus, lebih mementingkan dari pohon-pohon daripada perut, nyawa, anak-anak dan keluarga. Ya, jadi sangat disayangkan kan? Ya, stigma seperti itu. Ini pemerintah ini lebih peduli terhadap pohon daripada terhadap nyawa. Ini 800 ini bukan angka ya. 800 ini pedagang yang di situ ada nyawa ya. Di situ tuh ada manusia. Jangan segawaya main hajar aja tanpa ada pemberitahuan dari awal ya. Begitu. Oke, terima kasih Bang. Untuk permintaan Abang, keinginan Abang dari depan untuk kedepannya dan juga masyarakat ini seperti apa nih? Ya tolonglah ya. Ini kan rakyat rawan ya, rakyat kecil. Mohon maaf ya. Ini rakyat miskin yang rawan kalau usahanya ini berhenti itu ya. Rawan terhadap kemiskinan ya. Jadi tolonglah segera untuk direalisasi apa yang dilontarkan janji-janji Pak Gubernur tersebut ya, yang sangat beredar luas. Bahkan saya sampai dibully sana sini ya, itu tidak jadi masalah buat saya. Terima kasih buat netizen ya. Maha benar netizen dengan segala bacotnya ya. Saya terima dengan lapang. Yang jelas ini saya dari hati nurani saya melihat ini ada ketidaksesuaian. Jadi kasihan. Jadi tolonglah, apalagi sekarang ini kekhawatiran muncul kembali ketika relokasinya mau di mana gitu. Jadi ini kan bukan hanya sebatas sekarang dapat uang ya, mau berapa juta juga besok lusa bisa habis. Apalagi ini rawan dengan bank emok lah ya, dengan bank keliling segala macam. Ini yang kita mau pastikan itu bagaimana nasib kelanjutan nanti aktivitas berjualan atau berdagang kembali. Mau di mana, mau kapan begitu ya. Itu yang jadi pertanyaan buat pemerintah ya, yang sampai dengan saat ini kita belum mendapatkan jawaban. Ya, salam dari saya Muhammad Husni sebagai Ketua Paguyuban Pedagang Mikro Kecil dan Menengah, khususnya yang di Kecamatan Jalan Cagak ya. Mudah-mudahan yang kita harapkan ya, dapat terlaksana dengan baik dan cepat ya. Pertanyaan-pertanyaan dari kita semoga cepat terjawab
ya minimal ada kepastian kapan dan berapa, terutama relokasinya di mana ya. Itu ada jawaban yang pasti dari pihak-pihak yang terkait. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang ya tidak berkenan, apalagi dari netizen ya. Saya ucapkan terima kasih kepada netizen yang mengkritik, bahkan membuli, mencaci, memaki saya terima dengan lapang insya Allah. Tapi iya kan tapi anu di tertera namina sanes abi sanes ibu mimin itu. Oh gitu. Jadi ya masalah iya meureun Jadi gini ya, perlu kita jelaskan juga bahwa memang pendataan ini kan dari pihak pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan ya. Dan ini kita ada datanya tuh data dari pemerintahan kecamatan, dan ini kan kita lagi mengcropkan data ini. sama dengan ini. Dan ternyata memang ada beberapa lah ya, nggak semua sih. Dari 418 data yang sudah disahkan oleh pihak kecamatan, ini ada beberapa orang yang memang ya tumpang tindih ini karena memang waktu pembongkaran ini sangat mendadak sehingga pendataan itu ya tumpang tindih segala macam, ada yang disewakan, ada yang dijual belikan, kan kita tidak tahu ya di lapangan itu seperti apa ya. Makanya ini akibat apa tadi itu mendadaknya ini ya. Begitu mungkin ini lagi nge-fixing data. Kalau menurut abang kira-kira untuk pembongkaran ini hanya karena konten apa gimana nih? Ya, kalau menurut saya memang dilihat dari sampai saat ini ya arahnya ke sana. Arahnya memang kayak di depan itu kan di kontennya itu duren kayak gitu ya, diborong segala macam. Masyarakat bahagia katanya ketika ada pembongkaran. Itu kalau kita lihat di belakangnya, subhanallah, itu pada nangis semua aja. Ya. Bahkan itu duren ya, nanas itu yang diborong di kontennya itu nggak dibayar itu. Saya pastikan nggak dibayar itu. Dibayarnya itu 10 hari kemudian ketika kita mendesak ya. Dibayar 10 hari kemudian kira-kira waktu di sini itu. Ya. Jadi tolong kepada konten kreator ya, kepada pers, kepada media untuk objektif lah menayangkan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang di lapangannya seperti apa ya. Ini jongko saya, ini foto saya, dagang kopi dan Tapi namanya bukan gitu kan. tapi namanya bukan, ini jongko saya atas nama saya, dagang kopi dan bensin. Namanya Mimin Aminah, tapi di sini namanya Muhammad Tajudin. Sama sedesa dengan saya, cuman beda RT. Kalau dia mah RT Namande, kalau saya mah Citalutuk. Dengan sesuai ini tadi tidak sama dengan ini. Nah, ya udah nanti disortir dulu ya Bu tuh Ya. sama di administrasinya, nanti mana bagian yang kasusnya seperti Ibu ini nanti Udah ada dengan Mama. gitu. Ada 2. Nanti berapa